Bertemu kembali dengan saya, Andriansah, di bagian yang kedua. Di bagian ini, kita akan membahas tentang karakteristik dari sel prokariot. Mikroorganisme yang termasuk ke dalam sel prokariot dapat dibedakan lagi ke dalam dua grup besar, yang disebut dengan domain. Domain ini merupakan konsep baru dalam sistem klasifikasi biologis. Domain adalah kategori tertinggi dalam sistem klasifikasi, bahkan lebih tinggi dari sistem klasifikasi kingdom yang terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Sistem klasifikasi tiga domain ini membagi organisme ke dalam tiga grup besar, yaitu Archaea atau Archaeobacteria, diambil dari kata arche atau ancient, lalu Bacteria, dan Eukarya. Semua anggota domain Archaea dan Bacteria adalah prokariot. Namun, Archaea seringkali ditemukan pada lingkungan dengan kondisi ekstrim, seperti pada hydrothermal vent di laut dalam, di mana lingkungan ini merupakan air yang kaya akan sulfur dengan suhu melebihi temperatur didih air. Air ini menyembur keluar dari bukaan kerak bumi. Pada bagian 2 ini, akan saya bagi ke dalam beberapa segmen. Pada segmen 2A, kita akan membahas mengenai ukuran, bentuk, dan pengaturan atau konfigurasi sel prokariot. Prokariot merupakan salah satu organisme terkecil dengan diameter sel antara 0,5 sampai 2 mikrometer dan panjang antara 1 sampai 60 mikrometer. Ukuran sel yang kecil ini menyebabkan prokariot memiliki rasio luas permukaan dan volume atau yang kita kenal dengan istilah surface to volume ratio yang besar. Sebagai contoh, bakteri berbentuk bulat yang memiliki diameter sel 2 mikrometer akan memiliki luas permukaan sebesar 12 mikrometer persegi dan volume sebesar 4 mikrometer kubik. Hal ini berarti bakteri tersebut memiliki surface to volume ratio sebesar 4:1. Sebagai perbandingan, sel eukariot yang memiliki diameter 20 mikrometer akan memiliki luas permukaan sebesar 1200 mikrometer persegi dan volume sebesar 4000 mikrometer kubik. Hal ini berarti sel eukariot tersebut memiliki surface to volume ratio sebesar 0,3:1 atau 1/10 daripada sel bakteri. Besarnya rasio antara luas permukaan dan volume ini mengindikasikan bahwa pada prokariot tidak ada bagian dalam sel yang terletak jauh dari permukaan sel, sehingga nutrisi dapat dengan cepat dan mudah didistribusikan ke seluruh bagian sel. Salah satu pengecualian ada pada Epulopiscium vicelsoni, yang merupakan bakteri simbion dengan sturgeonfish yang memiliki diameter 80 mikrometer dan panjang 600 mikrometer. Dapat dilihat pada gambar, ukuran bakteri ini lebih besar daripada bakteri E. coli yang merupakan salah satu contoh dari sel prokariot,
dan juga lebih besar daripada sel paramecium yang merupakan salah satu contoh sel eukariot. Berikut merupakan beberapa bentuk umum bakteri. Bakteri berbentuk bulat dikenal dengan istilah kokus. Bakteri berbentuk batang dikenal dengan istilah bacillus. Lalu, beberapa bakteri dikenal dengan istilah kokobasili, yaitu bentuk batang pendek, peralihan antara bentuk kokus dan bacillus. Bakteri berbentuk spiral memiliki beberapa variasi, yaitu koma yang dikenal dengan istilah vibrio, bentuk kaku bergelombang yang dikenal dengan istilah spirillum, dan bentuk seperti ulir sekrup yang dikenal dengan istilah spiroset. Terdapat juga beberapa bentuk bakteri dengan variasi lain seperti bentuk pasak atau irregular, bentuk cuping, bentuk kotak, dan bentuk segitiga. Bakteri dalam satu jenis atau spesies yang sama terkadang dapat memiliki bentuk dan ukuran yang beraneka ragam. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan nutrisi di lingkungan. Ketika nutrisi di lingkungan sangat banyak dan pembelahan sel terjadi dengan cepat, bakteri berbentuk batang dapat memiliki ukuran 2 kali lebih besar daripada bakteri yang ada di lingkungan dengan nutrisi yang sedikit. Selain itu, beberapa bakteri dari satu kultur atau lingkungan yang sama juga dapat memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Hal ini dikenal juga sebagai fenomena pleomorfisme. Lalu, pada kultur yang sudah tua dengan kandungan yang sudah sedikit dan banyaknya bakteri yang menyimpan limbah metabolisme, ukuran sel tidak hanya akan lebih kecil, namun juga sangat tidak beraturan. Selain ukuran yang bermacam-macam, bakteri juga memiliki susunan atau pengaturan kelompok sel yang bervariasi. Hal ini dimungkinkan karena sel-sel tersebut tetap bersatu setelah mengalami pembelahan sel. Prokariot membelah dengan pembelahan biner atau binary fission dan bukan dengan proses meiosis atau mitosis. Material sel yang baru tumbuh dan sel akan terbelah di tengah-tengah area ini. Dan di dalamnya kromosom akan terduplikasi dan satu kromosom dapat ditemukan pada masing-masing sel anakan yang baru. Koki atau sel berbentuk bulat dapat membelah diri pada satu atau lebih dari bidang pembelahan. Sel berbentuk batang atau bacilli hanya dapat membelah dalam satu bidang berbentuk sel berpasangan ataupun rantai. Sedangkan sel berbentuk spiral biasanya tidak berkelompok. Pembelahan pada satu bidang akan menghasilkan sel berpasangan atau diplo ataupun rantai yang kita sebut dengan strepto. Contoh dari sel yang berpasangan adalah Neisseria dan contoh dari sel berbentuk rantai adalah Streptococcus yang keduanya terbentuk dari pembelahan sel pada satu bidang ataupun maksudnya adalah pembelahan pada sumbu Y saja, seperti ini. Sel bulat yang melakukan pembelahan sel pada dua bidang akan menghasilkan bentuk tetrat. Contohnya adalah koloni sel Merysopedia seperti yang terlihat pada gambar. Gambar ini
telah diperbesar 100 kali menggunakan mikroskop cahaya. Sel bulat yang melakukan pembelahan pada 3 bidang akan menghasilkan bentuk sarkina atau kubus. Contohnya adalah koloni Sarkina lutea seperti yang terlihat pada gambar. Gambar ini diperbesar 16.000 kali menggunakan mikroskop elektron. Sel bulat yang melakukan pembelahan sel secara acak atau tidak beraturan akan menghasilkan bentuk stabilo yang menyerupai anggur. Contohnya adalah koloni Staphylococcus seperti yang terlihat pada gambar. Gambar ini telah diperbesar sebanyak 5.400 kali menggunakan mikroskop elektron. Terdapat juga kumpulan sel batang yang tersusun seperti mawar atau roset. Contohnya adalah pada Caulobacter yang menempel pada substrat dengan tangkainya atau pili. Jadi gambar biru ini adalah ilustrasi tentang substratnya, sedangkan warna merah muda ini adalah sel dari Caulobacternya. Nah, ini contohnya bisa kita lihat pada gambar, di mana di sini terlihat bahwa terdapat substrat di tengah-tengah yang ditempeli oleh Caulobacter. Ini banyak Caulobacternya seperti pada gambar. Terdapat pula bakteri yang membentuk bintang. Spesies ini bernama Stella dan contohnya bisa dilihat pada gambar. Terdapat pula sel prokariot yang membentuk kotak atau kubus. Contohnya adalah Haloarcula yang merupakan archaea yang menyukai garam. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang ukuran, bentuk, dan pengaturan ataupun konfigurasi dari sel prokariot. Sampai berjumpa lagi pada segmen selanjutnya.